Kelihatan. Ada. Itu udah saya. Lu kelihatan nggak? Oh iya sih. Udah ini nih. Ya udah ngobrol-ngobrol aja lah kemarin pulang. Dulu pembukaan. Oke sobat semuanya dimanapun berada, selamat datang kembali di channel saya Kusnadi Al-Ghezwa. Dan dalam edisi kali ini spesial saya akan berbincang-bincang dengan teman saya yang kebetulan kemarin kepo. Jadi ceritanya kemarin saya kan liburan pulang ke rumah, jadi kebetulan ada kawan kita yang terkena musibah, kemudian saya harus mengantar ke Indonesia. Dan dari Indonesia ketika mau ke Maroko lagi, gila tiketnya mahal banget. Jadi akhirnya untuk menyiasatinya saya melakukan perjalanan ke negara lain, yaitu ke UK, yaitu ke Inggris. Nah, ketika saya di Inggris dan posting foto di Instagram, banyak banget teman-teman yang nge-DM nanya mulai dari gimana cara ngurus visanya, habis berapa perjalanan biaya di sana, kemudian di Inggris jalan-jalan kemana aja, dengan siapa. Pokoknya banyak banget yang nanya, termasuk ini nih Gojal nih. Jadi sekarang kita akan fokus membahas tentang perjalanan saya kemarin menuju ke UK. Siapa tahu ini bisa menjadi gambaran buat teman-teman yang pengen ke UK pasca pandemi. So silakan Jalo kalau mau nanya-nanya nih, bebas. Lu sampein waktu yang ngurus visa awal gimana tuh bang? Kan UK kan terkenal kan dengan susah tuh kan ngurus visa tuh. Iya. Itu awal mulanya sampai tuh dapat visa UK yang dimana kita tahu UK itu kan visanya sangat susah sekali ya, susah banget lah. Itu gimana tuh bang? Jadi sejarah cerita sampai bisa dapat visa dulu, terus kemudian tiket dan segala dari visa dulu tuh gimana tuh? Oke, dari visa ya. Jadi sebetulnya Sampai bikin visa tuh bang? Sampai bikin visa di sini apa di Indo tuh? di sini di Maroko. Di Maroko? Iya, buat visanya di Maroko. Jadi sebelum saya pulang liburan ke Indonesia tuh saya udah punya visa duluan aja. Jadi kebetulan aslinya saya tuh buat visa untuk ngadirin salah satu undangan teman saya yang mau wisuda. Tapi ceritanya visa saya itu keluarnya telat. Jadi acaranya udah kelar, baru turun visanya. Makanya sayang kan kalau nggak pakai. Jadi kebetulan pulang ke Indonesia. Jadi akhirnya ya sekalian mampir ke UK. Nah itu proses visanya gimana tuh bang? Ribet nggak sih bang? Kayak visa Schengen nggak tuh ngurus itu apa enggak? Jujur ya, kalau untuk ngurus visa ini bisa dibilang ribet ya, karena prosesnya beda banget dengan kita ngurus visa Eropa. Kita harus ngisi form dulu yang sudah disediakan di website resminya dari kedutaan Inggris. Jadi sebetulnya proses awalnya sangat mudah sih. Kita bisa langsung ngecek websitenya. Ini websitenya di sini. Kemudian kita tinggal pilih tujuannya ke sana itu untuk apa. Kalau kita turis tinggal pilih. Nah nanti kita disuruh untuk mengisi semua tuh data-datanya, formulirnya di situ. Nah itu pertanyaannya banyak banget. Ini beda banget dengan formulir yang disediakan di untuk di Eropa ya, visa Schengen. Nah setelah ngurus visa itu juga persyaratan lainnya lumayan banyak dan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris semua. Nah itu termasuk resident card saya di sini Maroko, terus paspor, kemudian KTP, NPWP, kemudian KK, ijazah juga diminta. Ijazah? Iya. Ijazah. Ya udah saya serahin semua tuh ijazah, mulai dari SMA. Ijazah SMA juga guys, buseng. S2 saya serahin semua. Terus syahadat tasjil kayak surat keterangan saya kuliah di sini. Terus iqomah tempat tinggal ya udah diwakili lah sama KTP atau resident card saya di sini. Kemudian apalagi ya? Itu sudah. Nah, tinggal bayar setelah buat appointment ya. Kita datang ke kedutaan Inggris di sini di Rabat, kemudian kita bayar
bayarnya itu kurang lebih kemarin berapa ya, sekitar 100 euro lebih sedikit lah. Berarti 1.000 dirham lebih lah ya. Ya, cuman waktu itu kan saya dapat waktu apa ya, punya kesempatan kan mepet. Waktu saya mepet. Jadi saya hanya ada waktu kosong itu ya besoknya itu hari Jumat. Lusanya itu saya harus nemenin tamu kan. Iya. Jadi khawatir ketika datang ke sana telat karena saya kan tinggal di Casablanca. Jaraknya jauh tuh, sekitar 1 jam kan. 1 jam. Ya udah akhirnya saya milih servis tambahan lainnya. Jadi situ nanti ada servis tambahan tuh banyak banget. Kita pengen dapetin tempat duduk yang antriannya spesial, bisa ada harganya sendiri. Jadi kalau kita telat, itu kita bisa langsung dilayani. Ya, itu kalau nggak salah sekitar berapa ya? 75 euro. Gila. Mahal banget ya visa UK ya. Iya, jadi kalau kemarin tuh kurang lebih ya, kalau saya total itu hampir sekitar 6 juta. 6 juta untuk berapa bulan tuh visa UK tembus tuh? Total 6 bulan. 6 bulan, 6 juta tuh. Itu kalau jadi, Bro. Kalau dapat ya. Waduh, kalau nggak jadi sodako. Iya. Jadi ya intinya alhamdulillah visa itu turun ya. Meskipun apa namanya tujuan awalnya untuk acara itu nggak jadi. Nah, bedanya ngurus visa di Maroko sama di Indonesia apa tuh, Bang? Nah, saya kurang tahu tuh pastinya kalau di Indonesia ya. Saya kira sih kurang lebih sama untuk persyaratan. Kayaknya lebih mudah di Indonesia apa menurut antum pribadi nih, ngurusnya lebih mudah di Maroko apa ngurus di Indo tuh? Menurut saya relatif sama saja sih ya. Yang penting persyaratan selama komplit tuh insya Allah aman-aman aman. aja. Yang penting alasannya kita jelas untuk apa. Kemudian kita juga harus menyertakan apa namanya print out transaksi bank selama 3 bulan terakhir. Kalau kita pekerja, kita harus menyerahkan surat surat apa namanya gaji kita, slip gaji kita. UK jadi itu ya? harus detail, Harus jelas ya? harus jelas. Nah, di singkat cerita antum udah dapat nih visa apa namanya? Visa UK nih, udah dapat kan? Nah, itu datang ke sananya di bandara, antum di bandara mana tuh, Bang? Kemarin di Gatwick di London. Di London ya? Nah, itu perjalanannya gimana tuh? Dari kan sampai berangkat dari Indonesia kan? Iya. Nah, itu gimana tuh? Dari mulai tiket pesawat kan yang kita tahu kan tiket pesawat sekarang kan lagi edan nih harganya nih. Iya. Mahal banget kan? Nah, itu dapat berapa duit, terus perjalanannya dari Indonesia ke London apakah perlu transit dulu kan? Kalau kita ke Amerika kan setahu saya nih ngeliat vlog dari YouTube kan entah itu transit di Singapura terus ke Jepang atau kemana. Nah, itu ke UK apakah direct langsung di Indonesia ke London apa ada transit dulu tuh? Nah itu tadi harusnya kan saya berangkat dari Maroko untuk rencana awal, kemudian nggak jadi, kemudian saya pulang ke Indonesia. Aslinya saya nggak ada niatan untuk ke UK, dari Indonesia pengennya ke Maroko langsung. Karena tanggal 13 waktu itu Agustus itu saya kedatangan tamu. Alhamdulillah, ini iklan dulu guys. Ada kopi. Aduh, ada kopi guys. Aduh. Makasih banyak nih, Bang. Makasih banyak Mas Alan. Oke, lanjut ya. Iklan dulu, ini namanya apa namanya Mas Alan? Nas. Ini setengah kopi setengah susu. Jadi dari Indonesia rencananya saya pengen langsung ke Maroko. Karena ada satu hal yang harus membuat saya cepat-cepat ke Maroko kan. Nah waktu itu tanggal 1 Agustus saya dapat kabar tanggal 13 harus ke sini. Berhubung apa ya, mendadak, kemudian waktu itu kan tiket lagi mahal-mahalnya nih. Tuh lagi mahal banget tiket. Sampai sekarang juga masih mahal, Bang. Gila harga tiketnya berapa? Berapa Bang harga tiket, Bang? Sekali jalan itu paling murah 16 juta. Biasanya kan 16 juta kalau normal itu kan pulang pergi. Nah ini untuk sekali jalan aja. Edan. Nah, ini kita kan mahasiswa bro. Bukan anaknya Hotman Paris. Ada. Akhirnya saya coba diakalin cari jalan lain supaya dapat tiket yang murah. Saya coba pindah rutenya. UK kan dekat dengan Maroko. Jadi saya coba dari Indonesia ke UK dulu, terus ke Maroko. Ternyata justru dapat harga tiket lebih murah aja. Selisihnya berapa tuh, Bang? Selisih 2 juta, lumayan kan? Lumayan, 2 juta, Bang. 14 juta kan? 14 juta. Jadi dari waktu itu akhirnya kan mepet juga kan, saya harus cepet-cepet. Wah, udahlah nggak pakai lama mumpung dapat harga murah, langsung saya shoot. Jadi pakai pesawat apa ya waktu itu ya, Thailand kayaknya. Thai Airlines ya. Thailand.
Jadi transit dulu di Bangkok apa? iya Di Bangkok. di Bangkok kemudian ke London. Oh, direct tapi langsung kan? Mm-mm. Soalnya kan Maroko itu kan pesawat kan ada 5 maskapai kalau nggak salah. Qatar, Arab Saudi, Saudi Arabia, Abu Dhabi Emirates, Etihad sama Turki kan yang bisa datang dari Indonesia ke Maroko itu ada 5 maskapai. Iya termasuk Egypt Kan juga bisa. Egypt. Cuman transitnya mesti ke Mesir. Nah itu saya langsung mutusin kan, Heeh. jadi transit di Bangkok kemudian langsung ke London. Itu transit berapa lama tuh, Bang? Transit berapa ya? Kalau nggak salah 4 jam kayaknya. Lumayan juga ya. Itu nggak ada ruang smoking areanya tuh. Gila. Aduh ya udahlah tiduran aja di sana, capek juga kan pulang di Indonesia juga. Nah, perjalanan dari Bangkok ke UK berapa lama tuh pesawat? Gila itu lama bro, 13 jam kayaknya. 13 jam? Iya. Buset, jauh juga berarti ya? Jauh bro, langsung kan. Oh nanti dicek lah, ntar saya kasih keterangan di sini pastinya berapa jam ya. Kalau nggak salah seingat saya segitu, jauh bro. Thailand Bangkok kan lebih dekat ke Indonesia. Dari terus, sini ke Inggris kan lebih jauh. Terus nyampe lah ya ke UK itu. Nah di bandara tuh ribet nggak tuh Bang? Apa mesti PCR kah? Soalnya kan transisi dari new normal ke dari pandemi ke new normal kan. Pasti kan setiap negara kan validasinya kan berbeda-beda tuh. Iya. Nah itu di UK itu gimana tuh? Nah itu tadi saya juga persiapan sebetulnya kurang begitu matang ketika ke UK karena melihatnya ada tiket murah, udahlah ambil berangkat Bismillah gitu kan. Yang penting udah punya visanya. Terus saya tanya-tanya ke teman-teman, ya karena pertama kalinya ya agak takut juga gitu kan, khawatir ntar ada masalah di bandara atau gimana kan. Terus saya tanya teman-teman, katanya yang terpenting yang perlu dipersiapkan sebelum masuk bandara itu fotokopi booking hotelnya, kemudian itinerary-nya mau kemana aja gitu kan, itu harus jelas gitu. Tapi ada yang nyaranin juga kalau bisa kasih alamat temen yang di sana. Jadi kalau ditanya mau apa tujuannya, ngunjungi temen, nunjukin terus Alamat presidennya ya? alamatnya. Terus waktu itu saya juga nyiapin sertifikat vaksin juga gitu kan. Pokoknya semua saya siapin dah mendadak gitu kan. Pokoknya siapin semua. Ya udah Bismillah berangkat. Nyampe di bandara waktu itu saya dapat bagasi cuma 25 kilo. Tapi karena barang bawaan saya banyak kan lebih 15 kilo kan. Jadi waktu di Indonesia tuh saya beli bagasi 15 kilo itu 2 juta pesawat Thailand. Habis itu lumayan juga ya. Di bandara, nyampe di bandara Jal. Di bandara itu di London. Gila banyak banget Jal. Orang yang datang pengen liburan di situ. Ke UK itu? Iya. Termasuk saya juga pengen sebenarnya ini. Saya bingung ngetar-ketir gitu kan. Aduh, Nah, itu sampean gimana tuh? Kan udah nyampe di UK itu. Itu ke hotel apa langsung ke ada kenalan apa gimana? Saya tetap nyediain bookingan hotel. Saya nyari hotel yang bisa di cancel kan. Jadi biar buat kalau nggak jadi nginep bisa di cancel gitu kan. Bisa di refund gitu. Nah untungnya yang buat saya agak tenang nih ya, 3 hari sebelum saya berangkat, saya kaget, saya dapat kabar dari teman saya, katanya ada orang yang satu desa dulu, adik kelas saya di desa, itu tinggal di UK, jadi punya suami orang UK. Kaget, saya penasaran kan, saya langsung minta nomornya kan, dicari mana nomornya, tak hubungin kan, tak WA sebelum berangkat, bener dia tinggal di sana, ya udah saya minta alamatnya. Nanti kalau nyampe di sana di bandara kalau nanya saya mau ke rumah kamu ya, iya nggak apa-apa. Terus dia juga nitip jajan kan, jajanan di kampung gitu. Ya udah saya bawain juga kan. Alhamdulillah ternyata dia juga bisa jemput di bandara. Tapi kan sebelum ketemu kan saya harus lewatin imigrasi dulu nih, yang bikin deg-deg nih. Nah ya udah saya di situ pokoknya banyakin sholawat gitu. Karena pertama kalinya, karena kabar-kabar itu kadang bisa juga disuruh pulang lagi Jal. Ini yang ngeri. Marhaban sih kalau kita ditanya nggak bisa ngasih keterangan yang jelas, itu bisa disuruh balik lagi. Nah kebetulan pas saya ditanya sama petugas imigrasi nih ya, kamu tujuannya mau kemana? Mau ini ngunjungi rumah teman, nunjukin sama ini alamatnya. Nah ada kejadian kocak juga. Gimana tuh Bang? Sebelum saya nunjukin alamat itu kan saya print di satu HVS kan, satu kertas kan. Lembar lah ya. Satu lembar. Tapi di bawahnya itu ada fotokopi
ini juga keterangan suaminya teman saya yang kerjanya di mana gitu kan. Nah itu pas mau masuk ke di depan imigrasi itu, teman saya bilang, kan saya ngabarin kan ke teman saya yang udah pernah kan, bro enaknya kalau mau masuk itu nunjukin apa aja, ya kalau bisa nunjukin alamat temen yang ada di sana aja, seperti ini, saya tunjukin fotokopinya lewat PDF kan di WhatsApp. Iya bagus, tapi kalau bisa itu jangan ditunjukin yang yang alamat kerjanya itu, suaminya. Kamu dikira di sana mau kerja. Aduh, gimana? Ya udah akhirnya tak tekuk gitu kan. AVS-nya seret tak sobek tuh. Yang satunya tak simpan. Ya udah tak tunjukin itu. Terus kamu kerjanya apa? Pelajar. Di mana? Di Maroko. Habis itu udah nggak ditanyain apa-apa lagi, Jal. Saya kira mau ditanyain hotel, kemudian vaksin gitu kan. Itulah berkahnya sholawat. Berkahnya sholawat seperti itu. Saya kira seperti itu. Ya alhamdulillah ternyata prosesnya itu mudah banget gitu loh. Cuma ditanyain gitu doang. Sudah bisa masuk, langsung di-stempel gitu. Ya udah saya masuk dan di situ ketemu lah sama teman saya. Seneng lah. Namanya adik kelas kan ya. Satu desa loh, Bang. Gila, orang desa tinggalnya di Inggris ya. Di Inggris. Kayaknya the one and only itu, Bang. Ketemu di sana gitu kan. Aduh, gila, saya nggak nyangka banget gitu. Saya senang ketemu orang satu kampung ternyata sukses di Inggris gitu kan. Edan. Seru banget lah pokoknya. Pokoknya di sana kita nostalgia gitu kan. Langsung diajak ke rumahnya jam. Nah, sampai di Inggris tuh berapa lama tuh? Total itu 8 hari. 8 hari. Iya. Dari tanggal 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 8 hari. Jujur saya ini berangkat saya nggak tahu Jal. Mau kemana aja kan? Mau kemana aja itu saya nggak tahu. Ya karena bingung juga kan, ini ada siapa? Saya pikirnya 8 hari nanggung kalau sebentar sayang kan. Urus visanya kan mahal. Udahlah 8 hari nanti ada sisa sehari untuk istirahat, tanggal 13 baru ngelakuin kegiatan di sini gitu kan. Ya udah. Pokoknya saya berangkat aja dulu lah, ntar untuk jalan-jalannya saya nanya ke teman saya aja. Nah udah habis itu ketemu, diajak makan, langsung ke rumahnya Jal. Nginep dulu semalam di sana. Iya kan? Seru banget lah di sana, bisa ketemu saudara baru gitu kan. Terus sampai jalan-jalan di Inggris kemana aja tuh? Yang kita tahu kan Inggris kan salah satu kota banyak pelancong-pelancong juga kan yang pengen ke Inggris kan, dan susah juga gitu kan ngurus visanya kan, eman-eman gitu Bang, sayang gitu kalau misalkan nggak ngelilingin kota-kota kayak Manchester, kayak London, kayak Liverpool, yang lain-lainnya gitu kan. Sayang gitu, kalau cuma buat tidur dong ya ngapain ke Inggris kan ngurus visa. Iya, tapi gini yang perlu teman-teman persiapkan ya. Meskipun tadi proses saya mudah, tetap semua yang dibutuhkan itu harus disiapin. Jangan sampai selebor lah. Iya. Model nekat aja kan. Dan kedua, ternyata di Inggris itu kehidupan di sana gila mahal-mahal banget. Jauh banget lah dengan di sini. Kita tahu sendiri satu pound sterling itu berapa gitu kan. Dan awalnya kan saya senang ada selisih 2 juta kan. Ternyata pas ketika di sana kehidupan kan mahal. Gak nutupin juga kan Bang ya? Iya. Bayarnya nombok kan? Itu beda banget dengan ketika kita jalan-jalan di Turki gitu. Semuanya murah. Kayaknya 2 juta bisa lah untuk seminggu. Iya, seminggu cukup ya Turki tuh ya. Di situ tuh 2 juta kayak sehari jalan. Makan aja udah ketahuan kan? Makan dia. Ya minimal paling murah 1 juta lah sehari itu ya. Gila. Saya kaget ketika ngecek transportasi, kemudian hostel. Saya aja nginep nggak di hotel, di hostel. Berapa tuh Bang semalam itu? Semalam itu mulai dari 30 pound, 40, 50 gitu ya. Kalau di sini udah dapat bintang 4. Bintang 4 hotel di sini. Hotel bintang 4 di sana hostel tidurnya bareng-bareng sama teman-teman. Gila. Pokoknya aduh, mahal banget. Sekali makan juga di restoran 15 pound, 20. 150 dirham tuh. Hampir 300.000 pokoknya sekali makan. Satu paket KFC tuh. Kalau di sini pakai kayak kemarin kita beli ya. Di sini segitu tuh. 9 potong ayam. Pokoknya gila dah. Makanya nggak heran ketika ketemu teman-teman mahasiswa di sana juga yang istilahnya hanya mengandalkan beasiswa itu, di sana hidupnya harus benar-benar prihatin gitu. Ya, buat kalian juga nih yang pengen ngurus kuliah ke Inggris, coba diperhitungkan kembali lagi kayak kehidupannya kan. Ya kehidupan di sana mahal, semuanya serba mahal. Artinya kan jatuhnya kan pengalaman antum juga kan, biar bisa sharing ke teman-teman juga nih. Iya, seenggaknya buat teman-teman yang sudah kuliah di sini, yang dapat beasiswa di sini ya nggak perlu berkecil hati juga. Iya, ternyata mensyukuri nikmat Tuhan lah ya. Betul, karena di negara yang maju pun di sana kehidupannya lebih
berat Iya lagi sih. tantangannya. Iya Memang sih, secara benar-benar. pendidikan di sana kan lebih modern, lebih proper lah maju ya. gitu kan, lebih fasilitasnya, kualitasnya lebih bagus gitu kan. Tapi ya tantangannya lebih banyak juga gitu. Betul dari mulai segi kehidupan kan udah mahal banget tuh kan. Iya. Terus lu lanjut ke jalan-jalan tuh kemana tuh bang? Itu saya akhirnya malam itu ngobrol-ngobrol sama teman saya, enaknya kemana aja gitu kan. Kalau saya kan yang penting ke London sama ke tempat-tempat kota-kota yang ada klub bolanya yang terkenal gitu aja lah. Meskipun saya bukan pecinta bola gitu ya, yang penting udah datang duluan guys. Gitu. Iri saya sebenarnya bang, maksudnya nggak ngerti bola-bola amat, cuma bisa ke Manchester, bisa ke Liverpool, bisa ke London. Jadi saya hari pertama di rumah teman saya, kemudian Itu rumahnya di mana bang kalau boleh tahu? jauh Di itu kota mana? sekitar 2 jam dari London? Iya. Nama kotanya apa tuh bang kalau boleh tahu tuh? Apa ya, lupa saya. Itu pokoknya di Winbourne. Ya pokoknya daerah situ lah ya. Sekitar 2 jam. Jadi tapi itu dekat dengan Stonehenge. Nah, Stonehenge itu salah satu tempat wisata yang terkenal di Inggris juga. Itu bukan batu itu. Ya, Ntar itu- foto-fotonya ada di sini, ntar gue kasih tuh. Jadi ya udahlah sono dulu gitu. Mumpung kan ya, Iya. sekali lewat. Ternyata ke Stonehenge, terus ke tempat-tempat wisata yang berbayar tuh lumayan juga aja. Sekali masuk 25 pounds. Anjay. Itu antum sendiri tuh bang ya? Sheng. Tapi ya enaknya diantar pakai mobilnya teman saya gitu kan. Ya udah bang, tiket satu nggak masalah. desa kan masa iya tega menelantarkan abang kelasnya kan. Habis itu ke pantai, kemudian apa ya, nginep semalam lagi akhirnya Jal. Karena sampai sore kan. Ya udahlah, baru besok pagi saya ke London. London kemana tuh bang? Ke stadion mana tuh antum tuh? London saya nggak ke stadion waktu itu karena saya pengen eksplorkan kotanya. Jadi jalan-jalan ke tempat-tempat yang terkenal, wisata terkenal kan. Seperti Ya ada London Eye, ada Buckingham Palace, ada Big Ben gitu kan. Big Ben ada di London ya? Chinatown, banyak lah. Itu saya semuanya Kelilingin tuh. kelilingin. Nah, itu- jalan kaki Jal. apa Big Bang udah selesai direnovasi bang? Udah, alhamdulillah. Kemarin teman kita bang Arim sono lagi direnovasi. Iya. Siap banget. Fotonya masuk sama keren. Iya. Iya, sama Beko foto dia tuh lagi foto gitu. Makanya dia komentar pertama kali di Itu Instagram. makanya udah jadi kan. Mantap. Terus selain ke London kemana gitu bang? Saya tanya teman-teman juga dari yang kuliah di sana kan, dulu pernah ke Maroko. Saya tanya-tanya yang teman-teman recommended di mana lagi gitu. Pokoknya wajib ke sini. Ya udah, salah satunya ke Edinburgh. Itu kan jauh kan. Edinburgh, iya. Itu apa namanya? Pokoknya dari London kemudian saya ke Liverpool, Manchester. Dari London ke Liverpool tuh transportnya pakai apa tuh? Saya semuanya goso Jal. Jadi besok mau kemana nih? Ya udah, langsung beli tiket. Itu apa pakai kereta, apa pakai bis? Saya ada kadang pakai kereta, kadang pakai Bis. bis. Jadi ada salah satu aplikasi yang membantu banget gitu. Kalau kita mau menuju ke salah satu kota ya, misal dari London ke Manchester gitu ya, itu nanti aplikasi itu ada pilihannya, ada antara kereta, bus. Kalau Nanti boleh tahu apa aplikasinya tuh? ini nih aplikasinya nih. Pasti kan download aja tuh. Ini buat teman-teman wajib download nih. Jadi nanti ada pilihannya. Nanti tinggal dipilih mana yang paling murah, jamnya itu tinggal dipilih. Ya memang kalau perbandingan antara beli tiket langsung dengan jauh-jauh hari ya lebih murah jauh-jauh hari gitu. Betul. Selisihnya lumayan banyak, bisa sampai separuhnya. Betul. Bayangin aja kalau harganya semisal 50, separuhnya kan 25. Iya, lumayan banget kan. Apalagi bagi kita, kalau anak kita, kalau kita bapak kita Khairul Tanjung, kalau kita Bakri, nggak apa-apa kan, mau hari itu berangkat juga bodo amat. Iya, karena saya nggak persiapan ya udah konsekuensinya gitu gitu. Memang saya udah niat lah, yang penting ke jalan-jalan di Inggris gitu. Karena visa Inggris kan salah satu visa yang susah. Mahal dan susah. Yang pertama itu kan Amerika ya katanya. Ya udah, gimana lagi kan? Ya udah, yang penting ada uangnya kan. Terus ke Liverpool kemana tuh bang? Kan antum udah London ke Liverpool kan? Iya. Itu ke jalan-jalan kemana aja tuh? Kalau Liverpool itu ya wajib lah ke stadionnya. Nah, Anfield kan, Iya. subuhitan kita tuh bang. Iya. sebagai Ada Mansuni. juga di apa namanya? Liverpool tuh kotanya kecil, tapi menarik buat jalan-jalan karena dari satu tempat ke tempat lain itu deket. Liverpool banyak ke kota kecil aja
tanggal banget loh. Iya, kota dekat pelabuhan gitu kan. Pelabuhan emang Liverpool terkenal pelabuhan. Ya, tapi asik kotanya gitu kan. Di situ kita bisa jalan kaki gitu. Keliling-keliling gitu ya. Keliling-keliling jalan kaki, restoran halal juga banyak gitu kan. Tapi antum sempat masuk ke stadion Anfield nggak tuh bang? Yang di Liverpool. Enggak, waktu itu saya datangnya ke pagian. Oh. Jadi sengaja saya niatkan berangkat pagi dari hostel sambil jogging gitu kan karena dekat. Wow, pasti jogging. Ya sebetulnya sih ngirit biaya. Tuh, lebih nggak kemampu sebenarnya itu. Karena yang pengen saya kunjungi itu ya di MU. Manchester kan. Iya. Bang Pus ternyata dia Mancunian juga. Pas di MU baru saya masuk Manchester kan. itu tiketnya masuknya berapa sih ya? 36 36 pounds, 350 dirham lah ya. Udah dari situ kemudian ke Manchester, kemudian ke Edinburgh. Ini Edinburgh cukup jauh sih. Masuknya kan Skotlandia. Scotland. Kan? Wilayah negara bagian lainnya kan, bukan Inggris. Soalnya UK kan nyangkup beberapa wilayah. Di sana sebetulnya saya pengen ketemu sama teman saya yang kuliah di sana. Yang di Cuma UK yang di Scotland. Iya, lagi sibuk nyelesain disertasi kan. Ya udah, akhirnya saya jalan-jalan sendiri aja. Ya ternyata jalan-jalan sendiri di UK itu enak karena transportasi memadai. Fasilitasnya untuk transportasi itu mudah gitu loh. Kita bisa buka aplikasi aplikasinya tadi itu kan. Bisa bis, bisa kereta semuanya mudah. Anjir, menarik banget ya ceritanya ya. UK ini. Yang bikin gak enak kan memang kehidupannya mahal. Itu glamor. Satu lagi Jal, kalau sebelum ke sana, karena di sana kan pembayaran lebih banyak menggunakan pakai. Nah, ini nih yang saya pengen tanya juga, Bang. Soalnya kan biasanya negara maju kan nggak pakai cash tuh. Iya. Makanya langsung tap kartu gitu aja kan. Atau antum persiapan antum ke UK tuh apa tuh pakai kartu itu tuh? Saya kan ada kartu, saya pakai BNI kan. Nah, saya kan khawatir BNI ini bermasalah atau gimana kan. Terus saya kata teman saya yang tinggal di sana, biasanya pakai kartu apa? Genius. Ya udah. Oh iya. Jadi malam nih saya mau berangkat ya. Siang itu saya langsung buat Genius edan nyari di mall-mall gitu kan. Ya emang Genius mall-mall banyak kan ya. banyak. Ya udah, akhirnya langsung daftar, langsung jadi dapat apa? Kartunya kan? Iya, langsung saya isi kan. Dari Bank BNI saya transfer ke situ, udah itu enak banget kalau buat bayar. Tinggal tap gitu dong ya? Iya. Dan memang bahkan kata kafe ya, ada kafe yang pembayarannya nggak mau nerima cash. Tuh, buat temen-temen yang mau ke UK, mohon ikut kartu Genius. Iya, Genius recommended. Tolong Genius sponsori kita. Hey Genius. Tinggal tap. Teman saya habis dari UK mempromosikan Genius. Mohon Genius manajernya. Dan kebetulan kan bulan Agustus. Yang seru itu sebelum balik nih. Nah, itu gimana tuh? Saya hari terakhir di London lagi kan. Oh, berarti antum pulang pergi benernya di London ya? Antum saya kira kan nyampenya di London, ntar pulang mau ke Marokonya tuh di Manchester atau di Liverpool, ternyata di London lagi ya? Di London lagi. Waduh. Nah, saya kalau di London lagi, kemudian di ketemuan sama teman saya lagi, ikut jalan sehat dengan WNI di sana. Oh, yang antum bikin story itu KBRI itu kan? Seru lah. Jadi sebetulnya satu ya saya pengen pengen kumpul bareng dengan WNI di sana, orang pengen Indonesia lah ya. Gitu kan. Kedua kan sebetulnya saya kangen masakan Indonesia di sana gitu. Katanya kan di KBRI-nya ada masakan Indonesia. Ya udah. Jadi ikut jalan-jalan sehat, ngelewatin tempat-tempat ikonnya London, kemudian KBRI. KBRI berarti kita di London Bang ya? Iya. Apa semua kedubes tuh di London apa enggak? Hampir ya, tapi untuk KBRI di London, dan London. itu dekat dengan pusat kotanya. Di sana saya masuk ke sana, di sana banyak orang jualan kan, ada banyak lah macamnya. Ada rendang, ada segala macam. Ya udah saya langsung borong dah beli. Makan di situ, ketemu orang-orang baru, banyak teman-teman kenalan baru juga, dan ternyata ada juga orang yang pengen kesini gitu. Maroko. Iya, akhirnya pada minta nomor telepon kan. Tolong yang mau ke Maroko hubungi beliau. Dan menariknya lagi ada teman saya juga yang satu kota lah dari Brebes lah. Ternyata lagi mengikuti program postdoktoral di sana juga, ketemu juga. Jadi
seorang Brebes bertiga nih ketemu Orang Brebes banyak ya di UK ya. seru lah pokoknya. Gila. Brebes maju juga kayaknya the one and only kayaknya di kampung antum yang berangkat ke UK liburan kayak antum tuh. Kayak desa baru saya di Gitu. Sama atau lagi tuh yang ada kelas antum itu tuh. Iya. Dia kan emang ada tinggal di sana. Iya, kan. emang tinggal di sana. Iya. Terus itu gimana Bang untuk pulang ke Maroko lagi? Apa ya tuh syarat-syaratnya apa? Gitu Jal, ada yang bikin saya kaget ketika mau keluar dari bandara gitu kan. Jadi ketika apa ya di bandara, biasanya kan kalau kita mau keluar dari bandara kan setelah proses check in itu kan nanti masuk imigrasi kan, terus dicap kan. Nah di UK tuh nggak di stempel ketika mau keluar dari dari negaranya. Jadi mas stempel itu cuma sekali aja. Jadi kan saya kaget, kok cuma sekali ya? Akhirnya saya nanyain teman-teman yang udah pernah ke Inggris kan, ya emang gitu. Oh alah, Negara maju beda ya? iya beda, tapi kayak masih belum tenang Iya gitu. kan biasanya kan kita kan 2 kali kan, Iya. keluar masuk tuh cep-cep juga. Nah kejadian uniknya kan saya kan overweight kan 15 kilo tuh. Nah ceritanya pas mau check in, petugasnya kan perempuan. Nah saya lagi nimbang kan lebih 15 kilo tuh. Aduh gimana ya? Terus gimana nih? Ya udah kamu pokoknya ini dijadiin satu aja. Kan saya kan 2 koper tuh. Yang koper kabin kan agak gede isinya. Ya udah ini yang di bagasi, buat bagasi kamu sesuaikan dengan maksimalnya 25 kilo. Sisanya kamu dimasukin semua ke koper kabin. Iya, udah saya masukin semua kan. Nah lagi proses kayak gitu ceritanya ada anak kecil lagi mau check in karena saya lama kan natain dulu. Ya udah dia duluan lah. Kemudian dia mau ngangkat koper nggak kuat, saya angkatin, saya bantu selesaikan. Dia ngeliatin terus kan si petugasnya. Mungkin kayaknya apa ya? Kasihan sama saya gitu. Ini orang baik kayaknya gitu. Jadi meskipun itu sisa 15 kilo Jal, itu nggak dimintain tambahan Jal. Saya kira kan harusnya kan di Inggris kan lebih strict gitu kan, peraturannya lebih ketat kan. Katanya, ini gimana lebih 15 kilo nggak apa-apa, nggak apa-apa katanya. Tapi kamu jangan bawa kabin ya, dimasukin ke bagasi semua ya. Ya nggak apa-apa, saya tambah seneng ya kan. Nenteng-nenteng kan, malah dimasukin ke The bagasi power semua. of selawatan. Pasti antum selawat Fatih kan? Iya.